Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Saya berharap dan berdoa kepada Tuhan supaya Bapak Ibu semua yang menyaksikan dan memperhatikan firman Allah boleh diberkati oleh firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Amin saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tetap tema kita dalam tahun ini keluarga yang kuat dalam Tuhan, menjadi satu kerinduan kita bersama supaya keluarga anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, apapun pekerjaannya, apapun situasi sosialnya, mereka adalah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam bagian subtema kita yaitu tentang keluarga yang berdoa. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan keluarga kita ada banyak sekali jadwal, kegiatan, bahkan yang membutuhkan berjam-jam saudara dalam sebuah jadwal itu. Nah, apakah kita sebagai keluarga anak-anak Tuhan bisa menambahkan 1 jam saja dan itu atau dalam satu item kegiatan yang sangat penting bersama-sama kita kerjakan bersama keluarga? Kita bisa senang saudara ketika diajak makan bersama, wah pasti senang, nonton bersama, atau melakukan kegiatan bersama, olahraga bersama, itu semua kegiatan yang sangat menarik dan menyenangkan saudara. Dan bahkan ada kegiatan-kegiatan lain lagi untuk hal itu. Tetapi kita kadang mengabaikan satu hal yang penting dalam kehidupan bersama keluarga, yaitu doa bersama keluarga. Menjadi keluarga yang berdoa. Nah hal ini saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian kita menambah satu item kegiatan yang sangat penting dan memiliki satu pengaruh yang besar terhadap keluarga kita kuat di dalam Tuhan dan pengaruh kita kepada kehidupan rohani kita, bahkan juga kepada kehidupan sosial masyarakat di mana kita berada, bahwa betapa kita perlu membangun keluarga yang berdoa. Nah ini satu item, saya yakin Bapak Ibu semua secara pribadi orang percaya sudah berdoa. Bahkan orang yang nggak percaya Yesus pun berdoa. Apalagi kalau kita bisa bersatu bersama keluarga kita membangun kehidupan doa. Wah itu hal yang luar biasa. Nah saudara, di dalam bagian firman Tuhan ini kita akan belajar kepada kehidupan gereja, yaitu di jemaat Efesus pasal yang ke-6. Di sana dikatakan dalam firman Tuhan ayat 18 sampai 20. Secara khusus kita akan melihat bagian ini. Dikatakan demikian saudara. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Nah demikian firman Tuhan yang akan kita boleh belajar tentang keluarga yang berdoa. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa kami di surga, kami siap mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu Engkau ajarkan kepada kami, Engkau sampaikan kepada kami, supaya kami menjadi penurut-penurut anak-anak kekasih di dalam Allah yang menuruti firman-Mu dan membangun kehidupan keluarga yang kuat di dalam Tuhan, dan kami menjadi keluarga yang berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya kesempatan ini di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan memberkati semua pemirsa, apapun keadaannya mereka hari ini, situasi rumah tangga dan bahkan pribadinya. Kami berdoa kiranya firman Tuhan boleh tertanam, boleh tersampaikan dalam hati mereka yang paling dalam, sehingga mereka boleh mengalami berkat Allah untuk menjadi keluarga yang berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, keadaan situasi ketika Paulus seorang rasul ini menulis surat ini, dia sedang ada di dalam penjara.
Tetapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, Paulus mendapatkan satu petunjuk Tuhan bagaimana situasi kota Efesus itu, dan Allah memperlihatkan sesuatu yang besar kepadanya. Di dalam ayat yang ke-10 sampai 12 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, saudara, Paulus mendapatkan satu pewahyuan daripada Allah, penglihatan daripada Allah, satu petunjuk Allah bagaimana ia bisa melihat, karena Allah bekerja dalam hidupnya mengenai situasi, kondisi kehidupan kota Efesus dalam penglihatan Allah, dalam pandangan Allah, bahwa ada kuasa kegelapan yang begitu luar biasa sedang mengendalikan kota itu, dan itu tidak diketahui oleh semua orang, tetapi hanya diketahui oleh anak-anak Tuhan yang diberi nama Paulus. Ia boleh mendapatkan pengetahuan itu, penglihatan itu, dan dia menyampaikan kepada jemaat di Efesus, hai jemaat, hai gereja di Efesus, hai keluarga-keluarga di Efesus, hai anak-anak Tuhan Efesus, inilah kondisi kotamu, bahwa kotamu ada dalam suatu kendali kuasa kegelapan yang luar biasa. Nah, Anda akan hidup dan berdampingan dengan itu, dan Anda harus berjuang untuk setia menjadi saksi Kristus. Oleh sebab itu dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Nah, saudara, dalam pasal 6 ayat 1 ini bicara tentang keluarga, ayat 1 sampai yang ketiga, ini bicara tentang keluarga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi ini. Nah, dalam satu misi ini, dalam satu perikop ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana hidup orang-orang Kristen, keluarga-keluarga Kristen yang seharusnya. Nah, dalam rentetan bagian firman ini, kita akan melihat tentang keluarga yang berdoa, keluarga yang sudah dinasihati Paulus lebih awal supaya mereka kuat di dalam Tuhan dengan kuat kuasanya. Maka sebabnya keluarga hendaknya harus berdoa. Tentunya ada alasan yang sangat kuat mengapa keluarga Kristen harus berdoa, saudara. Ini tidak hanya doa pribadi, Bapak Ibu, tetapi doa bersama keluarga. Nah, alasan yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada saudara sekalian dari bacaan firman Tuhan ini, yaitu yang pertama, karena keluarga harusnya menjadi agen para pendoa yang luar biasa. Ini alasannya, supaya keluarga anak-anak Tuhan dimanapun berada, keluarga saya, keluarga Bapak Ibu semua sekalian di dalam Tuhan, menjadi agen para pendoa yang luar biasa. Ini yang diharapkan Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara perhatikan ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Memang pesan ini disampaikan kepada jemaat secara pribadi maupun kolektif. Bahkan kalau dalam bagian ini kita bicara tentang keluarga, hendaknya keluarga bersatu hati berdoa. Untuk apa? Untuk menjadi agen pendoa yang luar biasa di dalam Allah. Inilah yang diharapkan Allah kepada kita sebagai keluarga anak Tuhan. Jadi orang Kristen, orang percaya, menerima berkat rohani yang datang daripada surga, yang dijelaskan dalam Efesus pasal 1 ayat yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi hal ini menjadi alasan penting untuk Bapak Ibu dan saya sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya di dalam Yesus Kristus, yang mendapat apa? Mendapatkan dalam firman ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus telah mengaruniakan kepada kita sekalian berkat rohani di dalam surga. Orang-orang demikian harusnya menjadi orang-orang yang berdoa kepada Allah. Di dalam 6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya.
Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, saudara sebagai orang percaya Yesus Kristus bukanlah orang sembarangan, tetapi orang yang sudah dikaruniai karunia rohani di dalam surga buat kita sekalian. Nah, oleh sebab itu saudara, berdoa harusnya menjadi bagian yang luar biasa dalam hidup kita. Kenapa hal ini saudara kita harus berdoa? Iya, di dalam firman Tuhan dikatakan, saudara sekalian, bahwa menyatakan firman yang demikian luar biasa untuk kita sekalian sebagai anak Tuhan, berdoalah setiap waktu dalam roh. Ini doa permohonan, dan berjaga-jagalah doamu, itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi saudara, ini sesuatu hal yang besar. Iblis sangat tidak senang ketika anak-anak Tuhan bersatu di dalam doa. Kenapa? Karena kita tahu kalau keluarga itu hidup di dalam doa, dia akan menghasilkan orang-orang yang luar biasa dalam keluarga itu. Itu yang pertama saudara. Apakah keluarga saudara bisa berdoa bersama-sama hingga sampai hari ini? Bahkan saudara, pemerintah Jawa Tengah mengatakan dalam tanggal 6 sampai 7 tinggal di rumah saja. Apakah kita juga bisa menambah satu kegiatan, satu hal penting, yaitu doa bersama keluarga? Apakah hal ini bisa menjadi satu momen yang baik untuk kita bisa bersama keluarga? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, masa pandemik ini kita tinggal di rumah saja. Tetapi apakah satu hal yang saya sampaikan di awal, yaitu doa bersama keluarga, terjadi dalam rumah tangga saudara? Sedangkan kuasa kegelapan sedang berkeliaran di mana-mana, dan saudara saya sedang ada di dalam peperangan rohani yang besar. Peperangan rohani yang besar. Kita tidak ada di dalam hanya dunia yang tercekam dengan pandemik ini saja. Ada kuasa kegelapan yang tidak nampak, tidak bisa diteliti. Kalau virus ini bisa dilihat saudara dengan alat yang khusus, tetapi kuasa kegelapan yang berjuang mengendalikan sebuah bangsa, yang berjuang untuk menutup pintu hati banyak orang, yang berjuang untuk mengeraskan hati orang untuk mendengar berita Injil. Apakah kita tidak mau menjadi pendoa-pendoa yang dipakai Allah berangkat dari keluarga kita? Mas saudara, kalau ini terjadi sangat luar biasa. Hal yang kedua saudara yang dikasih dalam Tuhan, yaitu alasannya supaya keluarga harus memberitakan Injil. Ini sesuatu tanggung jawab yang besar kepada setiap orang Kristen. Itu sebabnya kita bersama keluarga harus berdoa kepada Tuhan Allah kita. Kita harus berdoa kepada Tuhan Allah kita. Ada tugas yang besar dalam setiap pribadi anak-anak Tuhan. Dikatakan dalam ayat 15 pasal 6 Efesus ini, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Apakah pemberitaan Injil harus terhenti karena pandemik ini? Saya yakin hal ini tidak boleh terjadi. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Mari kita berdoa supaya Allah menolong kita. Bagaimana caranya kita memberitakan Injil, baik yang dekat dengan kita maupun yang jauh dengan kita. Nah, hal ini loh saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, yang menjadi kepentingan Allah. Mengapa saudara dan saya harus berdoa kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus? Ini firman yang ditunjukkan kepada jemaat Efesus, tidak hanya kepada sebagian orang. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi berbicara kepada jemaat. Jadi semua orang Kristen bertanggung jawab untuk memberitakan Injil. Bagaimana hal itu dilakukan? Di tengah-tengah pandemik, kita susah untuk bertemu orang, susah untuk bercakap-cakap. Nah saudara, kita ambil bagian seluruh perlengkapan senjata Allah yang diberikan Allah kepada kita. Nah, oleh sebab itu kita sebagai anak Tuhan harus memiliki satu antusias untuk berdoa, untuk memberitakan Injil. Karena orang yang ada kerinduan memberitakan Injil pasti berdoa. Oleh sebab itu, mari kita berdoa untuk orang-orang yang kita kasihi, untuk orang-orang yang ada dekat dengan kita, yang mereka belum menerima Injil di dalam hidupnya, menerima Yesus di dalam hidupnya. Jangan malu berdoa.
untuk mereka. Mungkin itu anggota keluarga saudara, mungkin itu tetangga dekat saudara, orang-orang yang baik, teman-teman kerja kita. Mari kita berdoa untuk kebaikan mereka, bukan untuk kecelakaan, tetapi untuk kebaikan mereka kita berdoa. Berdoa untuk bangsa ini agar terbuka hati untuk Injil Tuhan Allah, untuk menerima berita kabar baik, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kalau Kristen tidak berdoa untuk memberitakan Injil, wah, iblis senang sekali saudara. Dia sukses. Dia sedang mengendalikan dari awan-awan, dari dikatakan dalam firman Tuhan ini, dari udara, dia mengendalikannya. Nah, ini kita harus pahami, harus ketahui sebagai Kristen. Kita ini nggak hidup sembarangan hidup, sekedar hidup dalam dunia. Ada misi Allah untuk kita lakukan, yaitu menjadikan semua bangsa murid Yesus Kristus. Itu tugas Bapak Ibu dan saya. Ketika Bapak Ibu dan saya mendengar berita Injil dan percaya kepada Yesus Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, ada satu tugas yang mulia, yang melekat kepada setiap orang Kristen, yaitu apa? Menjadi saksi Kristus. Yaitu apa? Memberitakan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk manusia yang berdosa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika saya mendengar ada seorang dokter, dia mengatakan bahwa virus ini benar-benar jahat. Virus COVID ini sangat jahat sekali. Kegerakannya, pengaruhnya, dampaknya. Dokter itu melihat bagaimana kehidupan virus ini dan dampaknya dan pengaruhnya dan tujuannya kepada manusia. Dia sangat jahat. Dia ingin mengakhiri hidup manusia. Sehingga apa? Dokter ini harus hati-hati ketika melayani, walaupun dalam keadaan yang tidak nyaman dia, tetapi dia berani melakukan karena tugas kemanusiaan itu dan yang melekat di dalam panggilannya sebagai seorang dokter. Tetapi berbeda dengan masyarakat. Masyarakat Bapak Ibu memandang virus ini seperti hal biasa. Seperti ya itu virus-virus biasa. Tetapi semuanya tidak demikian. Apa yang terjadi dengan masyarakat? Ya, hari ini tanggal 6 jam 7 ini Jawa Tengah di rumah saja. Dengan harapan apa? Meminimalisir pemaparan COVID ini. Di rumah saja. Kenapa? Ya, ini satu tujuan yang baik. Semoga ini bisa menjadi sarana untuk menghentikan pemaparan ini. Nah, saudara, ini bagi orang awam tidak memandang virus itu serius. Sama saudara, bagaimana Allah dan manusia memandang dosa. Allah sangat serius memandang dosa. Allah sangat serius memandang dosa karena dampak daripada dosa Bapak Ibu. Kalau itu nggak diberesin, kalau itu nggak disembuhkan, kalau itu nggak diangkat, kalau itu nggak dibersihkan, maka membawa orang itu ke neraka pada akhirnya. Itu dampak daripada dosa. Dan Allah tahu hal ini. Allah mengerti hal ini. Tetapi masalahnya manusia, ketika diberitahu tentang dosa, mereka masih ngeyel saudara. Memandang dosa itu nggak serius. Memandang dosa itu ringan. Memandang dosa itu sepele. Memandang dosa itu nanti bisa dilakukan pertobatan. Oh saudara, ini sangat bahaya orang demikian saudara. Banyak orang yang demikian saudara. Sehingga apa? Menolak pengorbanan Yesus Kristus. Itu sebabnya karena Allah memandang dosa serius, Allah datang ke dalam dunia untuk menjadi manusia, supaya ia bisa menebus dosa umat manusia, memanggul dosa manusia di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya setiap orang yang percaya dibenarkan dan hidup bagi dia dan tidak lagi berbuat dosa. Nah, tetapi bagi orang yang nggak percaya akan apa yang dikerjakan Allah, ya mereka akan berjalan terus sampai ada pintu gerbang maut dan masuk ke dalam satu kehidupan penyiksaan kekal di dalam alam baka yang kekal dan menderita, yang boleh dibilang mungkin itu neraka. Kita sebagai orang percaya mengerti hal ini. Oleh sebab itu Paulus mendorong kepada kita, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, damai sejahtera.
Nah, oleh sebab itu marilah kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan menjalankan. Hal yang pertama kita lakukan adalah berdoa bersama keluarga kita. Apakah keluarga saudara sudah punya VIP untuk didoakan percaya Yesus Kristus? Nah, ini penting saudara. Kita perlu berdoa untuk jiwa-jiwa agar mereka boleh diselamatkan dalam Tuhan. Ini semua butuh doa yang tulus, doa yang suci, doa yang sukarela, butuh doa iman. Ini butuh kerja keras. Kepentingan kebutuhan dunia. Jangan menjadikan pandemik ini untuk tidak kita memberitakan berita Injil. Oleh sebab itu apa? Mari kita banyak berdoa untuk hal itu, supaya Tuhan Yesus Kristus dimuliakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Alasan yang ketiga saudara, kalau kita berbicara, alasan pertama supaya keluarga itu saudara menjadi tempat untuk menghadirkan pendoa-pendoa yang luar biasa. Dalam bagian kedua ini kita berbicara bahwa keluarga ini harus memberitakan Injil Tuhan. Itu sebabnya harus berdoa. Dan yang terakhir, keluarga ini harus berdoa untuk pelayanan misi dunia. Jadi saudara dan saya tidak hanya mengerjakan pekerjaan di lingkungan kita, tetapi misi yang jauh. Sebagaimana dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini, seruan Paulus kepada jemaat Efesus juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar. Wah, luar biasa permohonannya Bapak Ibu. Jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, perkataan yang datang daripada Allah, dan agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Ada banyak orang sekarang ini nggak berani memberitakan rahasia Injil. Ketika nggak berani, mereka nggak minta dukungan doa, juga nggak berdoa. Senang iblis kalau begitu saudara. Iblis sangat senang kalau melihat hal itu. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, bahkan Paulus di dalam penjara, dia masih punya antusias untuk memberitakan Injil. Dia punya kerinduan yang dalam untuk memberitakan Injil. Oleh sebab itu berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Nah, ini berbicara tentang doa bagi pelayanan misi. Jadi keluarga orang Kristen tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, untuk jiwa-jiwa di sekitarnya, tidak, tetapi juga berdoa untuk pelayanan misi, di mana ada banyak orang-orang yang membutuhkan dukungan doa supaya mereka diberi perkataan yang benar dan diberi keberanian dan kuasa untuk memberitakan Injil, di mana mereka harus berbicara. Nah, ini PR besar buat kita. Berbahagia saudara kalau keluarga Mojang, Bapak Ibu sudah punya tempat pelayanan misi. Sangat berbahagia. Anda bisa mendoakan tempat pelayanan misi Anda. Anda punya orang yang jelas siapa tempat pelayanan misi yang Anda doakan. Di gereja kita ada 28 tempat pelayanan misi Mojang. Ada 3 tempat pelayanan perkembangan gereja yang diadopsi langsung dari gereja. Kita berdoa untuk mereka, supaya mereka, saudara-saudara kita, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan taruh di tempat pelayanan jauh di sana, diberi perkataan yang benar memberitakan Injil, membuka rahasia Injil dengan berani dan dipenuhi kuasa Allah. Mereka butuh dukungan doa. Paulus saja, orang yang luar biasa, masih butuh support doa Bapak Ibu. Dia nggak pernah minta tolong bantu aku uang, nggak pernah saudara. Tolong aku bantu ini dan itu, tidak saudara. Tetapi dalam hal doa, Paulus meminta, karena ini satu kebutuhan buat dirinya. Saya juga bersyukur kepada jemaat Tuhan yang saya percaya Bapak Ibu mendoakan apa yang sedang saya katakan ini. Saya percaya saudara mendoakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Di setiap doa pagi saya melihat doa-doa. Saya yakin juga di doa pagi saudara pribadi-pribadi, terima kasih Anda sudah berdoa untuk pelayanan Injil ini. Bukan hanya untuk saya, tetapi untuk pelayanan Injil. Saya berterima kasih dan untuk semuanya itu. Dan oleh sebab itu saudara, mari kita terus saling mendoakan. Keluarga Mojang bisa berdoa untuk gembala Mojang saudara.
Keluarga bisa mendoakan pemimpin keluarga saudara. Untuk apa? Untuk kita bersama-sama memberitakan kasih Allah kepada dunia ini. Dan juga mendoakan orang-orang yang jauh, yang tidak sampai dengan tangan dan mulut kita, tapi kita bisa melipat tangan dan berdoa, mendoakan orang yang jauh di sana, supaya mereka diberkati Allah di dalam pelayanannya. Apakah saudara mau melakukan pekerjaan Tuhan yang besar itu? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pada akhirnya saudara, mari keluarga yang berdoa akan menghasilkan para pendoa yang tangguh. Jadi keluarga yang berdoa akan menghasilkan pendoa yang tangguh, yang luar biasa. Anak-anak dapat melihat orang tuanya berdoa, tidak hanya transfer ilmu nasihat tentang berdoa, tetapi mereka bisa mendengar doa. Bahkan tidak hanya mendengar dari balik kamar, dari balik dinding, tetapi mereka mendengar dan mereka melihat bagaimana kita orang tua berdoa bersama-sama. Mereka melihat sesuatu yang real dalam berdoa bersama keluarga. Maka dari situ ada anak-anak rohani dalam keluarga dapat mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan dalam kehidupan keluarganya. Sebaliknya saudara, iblis akan bersorak kalau orang Kristen, keluarga Kristen bisa dibutakan dengan pandemik, sehingga tidak berdoa untuk generasi yang berdoa, tidak berdoa untuk memberitakan Injil. Iblis akan bersorak dan bersukacita kalau iblis ini berhasil untuk membutakan keluarga anak-anak Tuhan, bahkan anak Tuhan terhadap pelayanan misi global ini. Bagaimana membuat keluarga saya bisa berdoa bersama? Sederhana Bapak Ibu kalau saudara mau. Bagaimana membuat keluarga saya bisa berdoa bersama keluarga? Sederhana. Bangunlah dengan anggota keluarga yang mau berdoa dengan saudara. Jangan menunggu semuanya mau. Puji Tuhan, haleluya, kalau semua sudah berdoa bersama, oh haleluya, luar biasa. Bagaimana kalau nggak ada yang mau? Mulailah dengan diri saudara sendiri. Doakan anggota keluargamu supaya Tuhan sentuh hatinya. Mengapa mereka tidak mau diajak berdoa? Mungkin mereka sedang dibutakan oleh ilah zaman ini, oleh kuasa kegelapan yang sedang memerintah di awan-awan itu, yang sedang mengendalikan dan mempengaruhi dan membutakan pikirannya untuk diajak berdoa bersama aja susah. Kalau ada demikian saudara, saudara sedang menikmati kehidupan itu dalam Tuhan. Karena kita tahu sekarang ada dalam peperangan rohani yang luar biasa, dahsyat di akhir zaman ini. Oleh sebab itu saya mendorong, saya mengajak keluarga saudara untuk bisa berdoa bersama keluarga Anda sendiri. Mari kita bangun keluarga kita dengan menambah satu bagian penting jadwal kehidupan keluarga saudara, yaitu apa? Keluarga berdoa bersama. Mungkin dalam satu minggu masih 2 kali, puji Tuhan. Oh Pak, kami sudah setiap minggu, setiap hari. Haleluya, mari kita tingkatkan kualitas pokok-pokok doa kita. Tapi kalau belum, mari kita mulai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah saudara mau menjadi alat Tuhan untuk menjadikan keluarga saudara keluarga yang berdoa? Mau enggak? Adakah di antara saudara, Tuhan, saya mau, kalau selama hidup ini saya nggak pernah berdoa bersama dengan orang tua saya, dengan anak dan istri saya, dengan suami dan anak-anak saya. Tuhan, saya mau memulai Tuhan kegerakan doa dalam keluarga saya. Bersyukur kalau ada saudara. Tuhan sedang melawat saudara. Tuhan sedang memperhatikan kerinduan hati saudara. Kalau keluarga saudara berdoa terus-menerus, maka akan lahir generasi pendoa dari keluarga saudara. Kalau saudara berdoa terus-menerus, saudara akan diberi hati untuk memberitakan Injil Tuhan. Kalau saudara terus-menerus berdoa, saudara diberi hati untuk melihat pekerjaan Allah yang luas. Apakah saudara mau menjadi alat Tuhan, menjadi keluarga saudara, menjadi keluarga yang berdoa kepada Allah? Oleh sebab itu, kalau ada di antara saudara yang mau, Tuhan saya mau menjadi alat-Mu untuk menjadikan keluarga saya bisa berdoa bersama. Puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini.
Roh Kudus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh berbicara satu hal penting, keluarga yang berdoa. Kami rindu Tuhan, keluarga anak-anak-Mu semua yang mendengar firman ini boleh menjadi keluarga yang berdoa. Karena dengan keluarga yang berdoa, mereka akan menghasilkan generasi pendoa-pendoa yang luar biasa. Mereka akan diberi hati untuk mengenal hati Tuhan, yaitu menjangkau jiwa dan menyelamatkan bagi orang tersesat. Bahkan Tuhan akan menolong mereka untuk membukakan pelayanan pekerjaan Tuhan yang lebih luas, yaitu dalam pekerjaan misi dunia yang global ini. Kami berdoa, Tuhan memberkati setiap keluarga anak-Mu yang sudah setia berdoa. Kiranya Roh Kudus menguatkan hati mereka, menjaga hidup mereka. Tuhan juga memberkati kalau ada satu di antara anak-anak-Mu ini, ya Tuhan, mereka mau membangun keluarga yang berdoa. Kuatkan, teguhkan hati mereka untuk mengalami kasih karunia Allah. Kalau ada di antara pemirsa Tuhan yang hari ini ingin menerima Yesus Kristus dalam hidupnya, kiranya Roh Kudus memberkati hati mereka, sehingga mereka diselamatkan dan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu mengucap syukur, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Baik, demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati keluarga saudara menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan, yaitu keluarga yang berdoa. Amin.